Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herpinah Ramadayanti, NIM 1911290013 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Hetty Hospita MPD. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Problem Solving terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia di Kelas 2 MTS 1 Kota Bengkulu. Bab 1, Pendahuluan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan sangat penting untuk mewujudkan sifat dan sikap pada diri seseorang agar lebih cerdas, kreatif, dan berkompeten dalam segala bidang serta bertanggung jawab. Peserta didik diberikan arahan dan motivasi supaya peserta didik dapat mengatasi masalah yang akan mempersulit mereka sehingga mewujudkan perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi peserta didik supaya mampu mengusulkan diri sebaik mungkin dengan lingkungan. Belajar adalah memproses pengetahuan dan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan sebagainya. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, metode problem solving perlu diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena terdapat beberapa alasan. B. Identifikasi masalah. 1. Pengetahuan dan tingkat kemampuan pembelajaran peserta didik terdapat bahasa Indonesia masih rendah karena metode mengajar yang digunakan masih kurang tepat. 2. Metode yang digunakan pendidikan belum efektif sehingga membuat peserta didik kurang berpikir dalam pembelajaran. 3. Hasil belajar siswi masih tergolong rendah pada pembelajaran bahasa Indonesia. C. Pembatasan masalah. 1. Metode pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pembelajaran problem solving. 2. Hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik pada pokok pembahasan memahami unsur yang ada pada hikayat dan novel. 3. Belum tepatnya penerapan metode pembelajaran problem solving pada pembelajaran yang digunakan. D. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan yaitu adakah pengaruh penggunaan metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 2 MTS 1 Kota Bengkulu. E. Tujuan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan pengaruh penggunaan metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 2 MTS 1 Kota Bengkulu. F. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu yang diperoleh tentang pengaruh pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan menggunakan metode problem solving. 2. Manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat terhadap A. Bagi peneliti, B. Bagi sekolah, C. Bagi peserta didik, D. Bagi pendidik.
Bab 2. Landasan teori. Metode pelajaran. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A. Pemilihan dan penentuan metode. Metode mengajar yang pendidik digunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukan K, asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang berkesesuaian dengan perumusan tujuan instruksional khusus. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Sebagai suatu cara, metode tidaklah berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka dari itu, pendidik harus mengenal, memahami, dan mempedomani ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode. Pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Peserta didik. Peserta didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidik di sekolah, pendidik yang berkewajiban untuk mendidiknya. 2. Tujuan. Tujuan adalah sasaran yang ditujukan dari setiap kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan instruksional khusus misalnya akan mempengaruhi kemampuan yang bagaimana akan terjadi pada diri peserta didik. 3. Situasi. Situasi kegiatan belajar mengajar yang pendidik ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu pendidikan ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. 4. Fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah pelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. 5. Pendidik. Setiap pendidik mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang pendidik misalnya kurang suka berbicara, tetapi seorang pendidik yang lain suka berbicara. 2. Metode problem solving. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode pengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Pada metode ini, peserta didik belajar merumuskan dan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik, yang mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya. Metode pembelajaran problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi sebagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Penggunaan metode problem solving ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya. B. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. C. Menetapkan jawaban sementara dari masalah. Dugaan jawaban ini tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh. D. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, peserta didik harus berusaha memecahkan masalah, sehingga betul-betul yakni bahwa jawaban tersebut betul-betul cocok. E. Menarik kesimpulan. Artinya, peserta didik harus sampai kepada
kesimpulan terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. 1. Kelebihan metode problem solving. A. Metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. B. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. C. Metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya peserta didik harus melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahan. 2. Kekurangan metode problem solving. A. Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. B. Proses belajar mengajar. Dengan menggunakan metode ini, sering memerlukan waktu yang cukup banyak, yang sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. C. Mengubah kebiasaan peserta didik belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari pendidik menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan masalah-masalah sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar. 3. Hasil belajar. Hasil belajar adalah pencapaian yang diperoleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai adanya perubahan tingkah laku, penguasaan materi yang telah diajarkan maupun yang lainnya. Dalam setiap hasil belajar itu ada kriteria tersendiri yang digolongkan menjadi beberapa tingkatan, dari yang sangat tinggi sampai yang sangat rendah, tergantung dengan pemahaman pada peserta didik itu sendiri. Peserta didik tidak diharuskan untuk menguasai segala materi yang telah disampaikan, karena kalau dipaksakan akan berpengaruh kepada mental peserta didik itu sendiri. 4. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti dalam pendidikan, karena dalam kegiatan belajar akan melibatkan seorang komponen pengajaran, menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan peserta didik terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pengajaran. Dalam interaksi ini, peserta didik lah yang lebih aktif, sedangkan pendidik yang berperan sebagai motivator dan fasilitator interaksi dikatakan maksimal jika terjadi antara pendidik dan sebuah peserta didik dalam rangka bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Ciri-ciri belajar mengajar. Sebagai suatu proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Kegiatan belajar mengajar sadar akan tujuan dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian. B. Ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan secara optimal, maka saat melakukan interaksi perlu adanya prosedur atau langkah-langkah yang sistematik dan relevan.
C. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Materi yang didesain sedemikian rupa sehingga sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. D. Ditandai dengan aktivitas peserta didik, bahwa peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidikan berperan sebagai pembimbing. D. Pendidik harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. F. Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin, yaitu sebagai suatu pola tingkah laku. Ada batas waktu setiap tujuan yang diberi waktu tertentu kapan tujuan itu sudah harus tercapai. H. Evaluasi. Setelah pendidik melaksanakan kegiatan belajar mengajar, evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran yang telah dilakukan. 6. Pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa yang baik dan benar berkaitan dengan aspek-aspek kaidah, yakni peraturan bahasa berkaitan dengan 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan kriteria. Penggunaan bahasa baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Selanjutnya, setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses yang berdasarkan bahasa. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. 7. Pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran dengan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sebagai contohnya adalah pemberian tugas pada setiap akhir pengajaran dengan harapan aktivitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan, sehingga prestasi belajar atau hasil belajar dapat pula meningkat. Jika seorang pendidik terampil atau sudah maksimal dalam penggunaan sebuah metode, termasuk diantaranya metode problem solving terhadap peserta didik, maka hasil pembelajaran peserta didik akan baik atau sesuai dengan standar idealnya. Sebaiknya, apabila pendidik kurang terampil atau kurang maksimal dalam penggunaan metode problem solving terhadap peserta didik, maka pembelajaran peserta didik akan kurang maksimal. B. Kajian penelitian relevan. Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Penelitian yang relevan itu antara lain: 1. Pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar matematika ditinjau kemandirian belajar. Penelitian dilakukan oleh Huri Suhendri dari Program Studi Pendidikan Matematik Fakultas Teknik Matematik dan IPA Universitas Indraprastha PGRI pada tahun 15. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh interaksi metode pembelajaran, program solving, dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian eksperimen semu. Bab 3. Metode penelitian.
A. Jenis penelitian. Jenis penelitian mengenai pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar siswa menggunakan metode eksperimen. Eksperimen sebagai situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas. Yang dimaksud dengan variabel eksperimen sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Adapun jenis penelitian ini yakni jenis penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian mengenai pengaruh metode problem solving terhadap hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 2 MTS 1 Kota Bengkulu menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. B. Operasional variabel. Setelah variabel-variabel diidentifikasikan dan diklasifikasikan, maka variabel-variabel tersebut perlu diidentifikasi secara operasional. Adapun definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atau sifat-sifat hal didefinisikan yang dapat diambil atau diobservasi 18. Adapun variabel dapat penelitian ini adalah yaitu 1. Variabel bebas atau variabel X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan maupun timbulnya variabel terikat. 19 variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode problem solving. Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang di mana pendidikan memberikan tugas tertentu kepada peserta didik agar peserta didik dapat memecahkan masalah pada tugas tersebut dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2. Variabel terikat atau variabel Y. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 20 variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar bahasa Indonesia. B. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Suatu penelitian tentunya memiliki satuan-satuan yang disebut unit analisis yang dapat berupa orang, perusahaan, dan lain-lain. Unit analisis ini juga sering disebut populasi. 2. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dua-dua dalam pengertian lain, sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. C. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyona, teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.